Assalamualaikum Ikhwafillah. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Kali ini kita ketemu dalam perdananya Ruang Tengah Radio, kerjasama antara Radio Mujahidin FM dan Bank Syariah Indonesia area Pontianak. Ya. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ageng. Ya. Nofli Satriadi, Kepala Cabang BSI KC Siantan. Iya, benar. Betul ya. Kita akan membahas beberapa hal mengenai Bank Syariah Indonesia. Dan kali ini tema yang kita akan bahas adalah mengenai kredit KUR dan UMKM. Oke, KUR dan UMKM. Ya, Jadi ini menarik banget nih, terutama buat Ikhwafillah yang punya usaha ya, punya usaha terus bingung mau tambahan modal dari mana gitu kali ya Pak Ageng ya. Tambahan modal dari mana, terus gimana cara ngajuinnya dan segala macamnya. Nah, teman-teman semuanya, Ikhwafillah semuanya bisa simak sampai dengan selesai di podcast ini. Mas Ageng, saya panggil Mas aja ya. Iya, masih muda juga. Masih muda, ngaku muda ya. Iya, paling tua ya. Baik Mas Ageng, ini Bank Syariah Indonesia. Iya, namanya udah kemana-mana. Sebenarnya ini pemain lama, pemain baru, atau pemain lama berubah nama? Atau bagaimana? Pemain lama dengan nama yang baru. Oke. Iya. Ya, jadi kebetulan BSI ini adalah penggabungan 3 bank nih, Mbak Yun. Jadi ceritanya digabunglah 3 bank besar syariah ini yang anak perusahaan BUMN dijadikan satu yang bernama sekarang Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Iya, jadi di dalamnya ada Syariah Mandiri. Iya, ada Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. BRI Syariah. Iya, benar. Udah jadi satu, berarti semuanya udah jadi satu semuanya dong ya? Iya, udah. Sudah bergandengan tangan untuk sama-sama membawa nama Bank Syariah Indonesia. Iya, benar sekali. Nah, sekarang penggabungan itu kan pasti mulainya kemarin di 1 Februari kan ya? Iya, 1 Februari yang ya tahun ini juga kan? Iya, benar. Nah, secara sistemnya gimana? Udah gabung jadi satu atau gimana? Sudah, Ibu. Sudah gabung tanggal jadi 1 satu, November kemarin. 1 Itu udah November. menjadi satu sistem, single system. Iya, jadi udah nggak ada perbedaan lagi tuh dari 3 legacy itu. Udah memang benar jadi satu. Oh, pantesan saya lewat itu udah nggak ada lagi ATM BRIS gitu ya? Udah nggak ATM Benis gitu ya, ATM Iya. BSM namanya udah ganti semuanya ATM Iya. BSI ya. Kalau ATM itu secara kantornya itu 1 Februari, Bu. Tapi secara sistem itu di 1 November. 1 November. Jadi udah nggak ada lagi ya? Udah tidak lagi. Ada berapa sebenarnya kantornya di sini? Banyak? Wah, banyak. Wih, di mana aja tuh? Hafal nggak misalnya ya? Bisa. Di Pontianak ada Di Pontianak berapa? itu ada Abdurrahman, kantor cabang Abdurrahman, terus Gusti Sulung, terus di Diponegoro juga ada ya? Iya, di Diponegoro juga ada. Terus kantor cabang Kota Baru juga ada. Kota Baru. Ini malah ada 3. Oh iya ya, jadi kalau dari Depan Mujahidin ini satu. Depan Mujahidin satu, Iya. gitu kan. Terus kelupaan, ada lagi. Ya itu di depan kantor gubernur. Iya. Mau mutar tuh ke Paris, ada lagi sebelah OJK. Oh iya, benar. Kalau konekol? Ya itu ketemu saya di Siantan. Tapi sebelum ketemu sama Ageng, ada belok kanan sedikit kantor kas kita. Kantor kas Tanjung Raya. Jadi udah ada ya, semua kan juga sudah banyak. Berarti tidak ada yang ditutup ya, semua masih beroperasional seperti biasa. Alhamdulillah. Semuanya tetap normal seperti biasanya. Cuma nanti ke depannya mungkin akan ada ditempatkan di masing-masing kabupaten kota. Iya, penataan lah ya. Iya, agar ke depannya masyarakat Kalbar bisa menerima layanan dan fasilitas dari Bank Syariah Indonesia. Sesuai dengan slogannya, untuk umat, untuk Indonesia. Iya, benar itu. Sekarang nih salah satu program yang diusung kan lahirnya BSI ini kan pasti ada tujuan ya, dari pemerintah kan untuk menggerakkan ekonomi gitu kan. Kemudian juga fungsi bank kan itu kan menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Iya, benar. Nah, saya tertarik dengan fungsi yang menyalurkan ini nih. Iya. Nah, apakah yang disalurkan itu untuk yang BSI ini ya, untuk golongan ke atas, menengah, ke bawah, atau hanya untuk seperti apa sih konsepnya? Karena kita hari ini tujuan kita adalah kita membahas tentang UMKM dan KUR ya, lebih kepada pemerintah dengan BSI itu akan menjalankan yang namanya ekonomi syariah, membangkitkan ekonomi syariah di masa pandemi ini. Karena sekarang kondisinya pandemi, lebih tujuannya adalah ke arah UMKM dan KUR, kredit usaha rakyat, di mana BSI fokus dalam untuk mensupport kembalinya ekonomi
kerakyatan. Oke, jadi KUR ini programnya barengan sama pemerintah ya berarti ya? Iya, benar. Barengan sama pemerintah terus ada BSI di dalamnya gitu ya? Iya, benar. Namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat ya. Jadi bukan KUR yang lain gitu ya? Oh enggak. Jadi Kredit Usaha Rakyat. Nah terus siapa aja yang bisa menikmati fasilitas KUR ini? Iya, Mas Ageng? Pertama itu kita ada 3 nih. Yang pertama adalah super mikro. Di mana super mikro ini sifatnya adalah yang ingin membangun usaha yang baru. Misalnya para mahasiswa, para pelaku usaha yang baru, itu kita kasih fasilitas yang namanya super mikro. Yang dimana limit super mikro itu adalah sampai 10 juta rupiah. Super mikro sampai dengan 10 juta rupiah? Ya benar, 10 Terus juta rupiah. sorry saya tanya, ini berarti kalau misalnya yang baru mau mulai atau bagaimana udah bisa baru di situ? Mulai, itu sampai berapa emang pinjamannya? 10 juta. Oh sampai dengan 10 juta. Okay. Nanti kita lakukan pendampingan selama 6 bulan sampailah dia berhasil menjalankan usaha itu. Selanjutnya dia ada program kedua yang namanya kur kecil. KUR kecil. Ya, di mana KUR kecil itu dari 25 sampai 50 juta. Sampai 50 juta. Yang itu sistemnya adalah yang udah menjalani usaha. Udah menjadi bankable lah ibaratnya, kayak kita ngajuin pinjaman, dia udah track recordnya udah baik, udah bagus, usahanya udah berjalan 1 tahun minimal. Oh itu udah bisa ya? Ya itu untuk yang pakai KUR kecil. KUR kecil gitu. Lanjutannya lagi di atas dari 50 ada lagi? Iya ada lagi. Yang tadi KUR mikro. KUR mikro. Ya, KUR mikro itu yang sampai dengan 50. 50 sampai 500 itu namanya KUR kecil. Sampai dengan 500 juta? Iya, 500 juta. Bisa sampai 500 juta. Oke. Tapi kalau yang KUR kecil itu memang untuk yang udah punya, maksudnya udah punya usaha ya? Iya, udah jalan usahanya. Pengen perluasan, pengembangan usaha itu bisa ngajuin sampai 500 juta. Nah, terus pertanyaan saya nih, yang tentu awam dengan semuanya. Gimana caranya? Caranya kita ini misalnya ya untuk Iqwafila ya. Baru akan memulai usaha, karena mau musim lebaran saya pengen jualan kopiah misalnya gitu kan ya, atau saya ambil nih barang dari mana gitu kan ya, dari distributor saya pengen jualan lagi nih, apakah saya bisa langsung ke BSI dimanapun gitu kan untuk mengajukan, berarti kan kalau gitu saya larinya yang KUR super itu tadi kan ya, super mikro itu kan, berarti seperti apa atau bagaimana prosesnya gitu Mas Ageng? Sebenarnya prosesnya lebih ke arah ini ya, super mikro itu yang baru memulai usaha. Jadi kalau misalnya kita mau memulai usaha berarti kan kita baru punya ini nih wacana nih. Tadi yang seperti Bu In bilang kita pengen penjual kopiah pada saat musim lebaran. Itu contoh ya. Ya, jadi datang aja konsultasi sama kita di Bank Syariah Indonesia terdekat untuk mengkonsultasikan rencana kami pengen buka ini. Dan nanti kita akan ada bimbingan. Kita ada bimbingan, kita akan jadi ada arahan. Enggak. Karena akan dimonitor selama 6 bulan. Intinya bagi Iqwafila yang memang ingin mengajukan KUR ya, baik itu yang super kemudian mikro, super mikro, yang mikro dan yang kecil KUR kecil itu tetap bisa mengunjungi outlet di Bank Syariah Indonesia. Iya benar. Nah terus teknisnya apakah nanti manual prosesnya? Jika pengen tahu kan, gitu kan? Ini majunya ngitung-ngitungnya manual atau gimana sih gitu kan ya, atau ada hal lain yang sehingga bisa cepet nih prosesnya, bisa ketahuan aku disetujui nih gitu tuh. Siap. Kalau misalnya khusus KUR, bukan hanya khusus KUR sih, kalau programnya UMKM mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia, kita udah sifatnya digital semua Bu Yun. Wih, luar biasa. Jadi kita ada sistemnya itu pelaksana atau account officernya. Petugas bank ya. Petugas bank itu lebih ke pakai digital. Jadi surveinya udah dengan digital, jadi penginputannya udah langsung di tempat. Ketika survei itu langsung bisa minta approve di hari yang sama kepada pemutusnya. Oke, jadi semua serba digital ya, nggak perlu serbanya digital. Nggak perlu khawatir lagi. Jadi buat Iqwafila yang memang kepengen ngajuin tadi beberapa item itu, ini memang bagian dari keberpihakan BSI ya, untuk masyarakat, kemudian untuk usaha kecil yang ingin meluaskan usahanya, mungkin masih terbentur dengan beberapa hal kan. Kalau di bank kan biasa lah ya, banyak mungkin persyaratannya mungkin dirasa sebagian orang kok banyak banget sih gitu kan ya, tapi memang bagi bank memang itu harus dipenuhi karena memang aturannya memang seperti itu. Nah ini bisa menikmati fasilitas dari KUR ini ya. Udah berapa lama sebenarnya jalannya KUR ini? Udah lama ya? Udah. KUR itu sudah berjalan
lama dari pertama KUR itu dibuka. KUR itu udah jalan, cuman kalau di Bank Syariah Indonesianya lebih tepatnya 1 Februari. Oh iya. Pas gabung ya? Iya. Lupa ya. Kemarin kan pakai nama masing-masing ya? Iya benar. Jadi ini memang udah jadi memang harus segera ini ya. Biar masyarakat juga bisa menikmati. Nah tadi kalau misalnya untuk yang memang yang jumlahnya besar gitu kan ya. Itu syaratnya sama dengan yang tadi jumlahnya kecil. Kalau bicara yang misalnya minjemnya 10 sama pinjemnya tadi kan maksimal 500 tuh gitu kan ya. Ada beda-beda atau bagaimana? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Syaratnya kurang lebih sama. Seperti syarat biasanya pengajuan, dia cuman lebih ke arah analisa. Jadi kalau sifatnya, ya kan nggak mungkin nih pinjam 100 juta tapi usahanya kecil, ya kan nggak mungkin. Tetap kan. Tetap ada analisa dari petugas. Iya benar. Nah ngomong-ngomong soal analisa, ini bagi wafilah yang mungkin pengen tahu ya sebenarnya kalau petugas bank itu yang dianalisa tuh boleh nggak dikasih bocorannya nih, Ageng? Apanya sih yang dianalisa gitu sehingga kita maksudnya bisa berarti usaha saya ini sebenarnya nggak bisa nih minjem di angka, saya nggak bisa dapat modal di angka 100 misalnya gitu kan ya, ternyata saya bisa di angka sekian gitu kan ya. Item-item apa aja sih yang memang menjadi bisa dicermati gitu supaya masyarakat ini tahu ternyata kan kadang macam-macam tuh alasannya kan biar tahu, jadi sehingga bisa mengembangkan lagi usahanya ke arah yang lebih baik lagi gitu kan ya. Di omset kali ya? Di omset ya pastinya. Lagi pula juga ada salah satu analisa yang memang menjadi faktor ketika nasabah itu pengen pinjam misal 200. Ya kan pastinya ada jaminan, terus dilihat lagi jaminannya, kemampuan bayarnya. Ya kan? Kemampuan bayar versi bank lah ya. Bank ya pastinya. Terus usahanya juga kita akan lihat berapa sih satu hari penghasilan kotor, berapa sih satu hari penghasilan bersihnya. Kelihatan semua ya kalau sama orang bank ya. Harus. Transparan semuanya ya. Apalagi digital Bu. Iya. Kan langsung. Udah kelihatan ya. Iya. Langsung ditolak di tempat atau langsung di ACC di tempat. Iya. Oke. Terus saya mau tanya lagi nih, kalau misalnya kita pengen ajuin, apakah ada hal-hal yang memang nih orang ternyata nggak layak nih untuk dapat KUR gitu kan kredit usaha rakyat. Berarti kan itu untuk yang tertentu ya, maksudnya yang punya usaha dan segala macam. Apakah ada hal-hal yang misalnya kita nggak yang ini nggak boleh ya, ternyata ada hal-hal yang memang nggak boleh nih dia dapat gitu. Iya. Ada Bu. Saya nih misalnya nih saya nggak bisa dapat nih gitu karena apa gitu. Ada nggak ketentuan yang itu dari bank apa dari pemerintah ya kok gitu? Atau gabungan yang pasti itu adalah kebijakan bank dan kebijakan pemerintah terkait siapa sih yang bisa nerima? Nah, kan? Siapa sih yang nggak bisa nerima? Nah itu, apakah aku masuk di dalam yang bisa menerima? Iya, intinya sih begini ya Bu Yuni ya, terkait yang bisa menerima dan tidak bisa menerima itu ada beberapa faktor. Pertama, dia belum pernah nerima nih, tapi kalau udah pernah terima nanti dia nggak bisa ngajuin lagi. Jadi kalau kayak misalnya gini, dia udah dipinjam nih di bank lain, KUR juga di bank A misalnya, terus mau ngajuin ke bank kita, itu pasti ditolak. Karena jadi tidak boleh menikmati fasilitas yang sama di dua bank. Iya. Jadi kalau udah satu aja. Iya. Oke. Jadi dia tercatat langsung terreject di sistem digital e-kurmanya kita. Digitalnya kita tadi tuh begitu masuk nama Yuniarti langsung udah dapat KUR langsung reject. Langsung terreject karena dia tidak lolos SIKP itu namanya. Jadi itu salah satu faktornya. Kedua faktor lainnya adalah ketika dia punya kolektibilitas. Di catatan di bank lain atau pernah nunggak tercatat di bank lain. Jadi bulan berapa pernah nunggak nggak bayar gitu. Jadi maksudnya jadi nggak bagus ternyata di checking-nya. Kalau di sistem digitalnya kita itu sangat selektif. Telat aja satu hari di bank lain, langsung ditolak. Itu dia. Jadi benar-benar yang tersaring itu adalah yang mempunyai kemampuan, mempunyai track record yang baik dan bankable. Kalau misalnya mengenai pendapatan gitu ya, omsetnya itu ada ini nggak ada batasan-batasan yang berapa nggak boleh lagi gitu misalnya? Sampai saat ini sih tidak ada batasan Bu, karena kan UMKM itu kan maksimal 10 miliar Bu. Ya kan? Yang paling besarnya yang paling besarnya. Ini udah memang keberpihakan ya, karena untuk memajukan sektor-sektor usaha kecil. Jadi buat wafilah yang memang ingin
mengajukan, tadi udah simak ya beberapa ketentuan, silahkan cek-cek. Yang udah punya KUR di tempat lain, berarti nggak bisa ngajuin lagi. Tapi kalau misalnya suami istri pasangan, nih kan, yang suami udah punya fasilitas KUR, terus istrinya mau ngajuin lagi dengan usaha yang berbeda bisa? Enggak. Oke. Intinya satu suami kesatuan istri ya. satu. Oke. Namanya subsidi. Iya. Jadi nggak bisa satu keluarga terima dua subsidi ya, satu aja. Karena kan kalau kita ngecek di sistem digital, itu kan udah tercatat tuh. Masukin nomor KTP, udah dapat tuh langsung istrinya siapa. Langsung terreject iya, gitu. Langsung otomatis di digitalnya langsung menolak. ikurma itu ya. Dari tadi kan nyebutinnya tuh ikurma gitu. Iya. Aku tuh penasaran, ikurma itu apa? Ikurma itu aku bayangin makanan gitu loh. Ikurma itu adalah informasi kemaslahatan untuk masyarakat madani. Oke. Hanya dilampirkan dalam digitalisasi. Jadi itu nama kayak apa sih? Sebuah aplikasi. Aplikasinya di BSI ya. Iya. Sesuai dengan slogannya BSI ya. Iya. Bersatu dalam asanah, bersatu membawa faedah, bersatu menjadi berkah untuk umat, untuk Indonesia. Baik, ini ada pertanyaan nih dari netizen nih. Silahkan. Itu sangat tepat sekali Mbak ya, pertanyaannya sangat bagus dan luar biasa. Dapat hadiah ini. Iya. Karena memang secara pemerintah itu memberikan program yang namanya Super Mikro, di mana ini adalah untuk pemula yang akan atau mau dan akan memulai usaha. Jadi bahasanya seperti ini, itu akan kita kasih pembinaan dalam artian yang tadi monitoring 6 bulan tadi itu ya. Oke. Jadi di mana sih bisa tergabung? Ya, makanya tadi kami selalu bilang bisa konsultasi ke kantor kita yang terdekat. Itu bisa secara komunitas. Oh sebentar, berarti kalau yang baru mulai itu berarti makanya komunitas? Iya, komunitas gitu? Bisa. Oke. Perorangan juga bisa. Perorangan juga bisa. Iya, benar. Perorangan juga bisa. BSI ada ini nggak sih? Ada apa maksudnya? Ada melayani untuk komunitas-komunitas tertentu nggak? Misalnya pelatihan untuk komunitas baju muslim gitu kan ya, pelatihan untuk komunitas apa gitu, bisa juga yang seperti itu ya? Bisa, sangat bisa sekali karena BSI bukan hanya memberikan solusi untuk modal usaha, tapi BSI juga bisa memberikan memberikan pelatihan Ibu. Jadi pengajaran jangan sukan tuh kalau misalnya ada komunitas, misalnya dari mahasiswa UMKM, itu datang aja ke ini BSI terdekat. Jadi ngajuin tuh, ya kan ngajuin. Kalau kita minta pelatihan ini gimana sih caranya ini untuk ngajuin pinjaman super mikro atau KUR dan lain sebagainya. Insya Allah BSI selalu berkolaborasi dengan baik lah. Jadi tidak hanya nyalurin aja ya, tapi juga dibantu dengan cara monitoring yang tadi ya, monitoring pembelajaran dan segala macam, sehingga usaha nasabah lebih berkembang. Gitu ya kali ya Mbak netizen ya. Iya. Jadi kita memang membantu gitu ya mencarikan solusi dan ada juga komunitas-komunitasnya. Yang sama ini yang udah jalan mungkin komunitasnya udah pernah belum kalau yang di Pontianak ini? Kalau Pontianak biasa di pondok pesantren. Ya, jadi kita pondok pesantren juga masuk tuh. Jadi yang kayak usaha mau pom bensin, ya kan? Ya untuk memajukan ini pondok pesantren itu tetap kita support. Jadi tetap kita ini juga. Lewat program yang program tadi itu ya, yang KUR tadi itu ya. Yang pasti bisa dinikmati oleh semua kalangan ya. Benar. Baik yang belum bankable maupun mungkin yang setengah ya, yang bankable-nya mungkin belum full lah, masih setengah-setengah lah gitu kan ya. Masih dihitung tunai. Tapi mungkin memang dibiasakan untuk setornya memang transaksinya memang muternya ke bank ya, supaya ketahuan gitu. Karena kalau misalnya tunai kan kita nggak tahu juga gitu kan ininya berapa, apanya berapa. Apalagi gitu. di masa pandemi ini Bu Yun, serba digital. Bayar aja sekarang udah pakai QRIS. Benar. Makanya jangan lupa. Ini ada ya di BSI ada QRIS juga. Ada tuh. Gimana caranya? Pokoknya kita mikro, usus yang pembiayaan mikro, itu kita syaratin. Jadi bisa juga langsung ajuin QRIS. Jadi setiap pembayaran nggak perlu tunai. Jadi kita ngajarin juga sama nasabah untuk arahnya udah ke digital. Jadi QRIS itu ya buat Infovilla itu kayak barcode ya. Iya benar. Barcode. Jadi bayarnya itu
nggak perlu pakai uang cash. Jadi sekarang nggak musim lagi ya, nggak bawa misalnya mau traktir temen nih, gitu kan ya, makan di mana gitu kan. Aduh, nggak bawa uang, nggak bawa dompet. Tenang aja, basi. Gitu ya. Handphone lo mana sini? Handphonenya mana sini di barcode aja gitu, udah langsung bisa bayar gitu ya, lewat QRIS itu tadi. Oke, Pak Agang, satu lagi nih yang saya mau tanyakan, apakah besar kemungkinan bagi pemula untuk yang ngajukan gitu ya untuk disetujui pembiayaan kurnya ini, ataukah ada juga yang mungkin nggak disetujui gitu kan ya? Kalau nggak disetujui itu dikasih nggak sih solusinya gitu? Maksudnya nih hari ini kan ngajuin, terus nggak disetujui nih, gitu kan ya? Terus dikasih tahu nggak? Berarti kalau bisa disetujui itu harusnya begini gitu, sehingga nanti prosesnya bisa kita lanjutin gitu. Makanya dari tadi Bu Yun, jadi memang kita berikan arahan. Jadi terkait siapa yang biasa ngajuin atau tidak, dia ACC atau tidak, itu kita melakukan pendampingan. Jadi misalnya tidak disetujui sekarang bisa jadi bisa aja nanti ke depannya bisa disetujui. Jadi bukan berarti nggak disetujui sekarang terus tidak ada harapan sama sekali untuk menikmati fasilitas kur ini ya. Iya, benar. Yang jelas ini adalah uang negara nih. Uang negara nih ya. Berarti harus dilaksanakan dengan baik. Makanya harus ada pendampingan, harus ada pengarahan selama 6 bulan monitoring itu. Jadi dan tepat sasaran ya. Benar. Pasti tepat sasaran kepada orang-orang memang masuk ke dalam kriteria penerima kredit usaha rakyat itu sendiri. Benar sekali. Ya pasti tadi nggak bisa pinjam di bank A, habis itu pinjam lagi di bank B. Nggak boleh. Berarti kalau di bank A ya di bank A nggak bisa pinjamnya 2. Udah satu sistem. Satu sistem karena subsidinya memang diberikan untuk satu keluarga ya. Iya, benar. Oke. Thank you ya Pak Ageng ya informasinya ya. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu untuk kita semuanya mengetahui salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia. Benar. Bank yang dengan nama baru ya. Dengan nama baru. 3 bank besar menjadi satu, 3 jadi satu ya. 3 jadi satu. Menjadi bank nomor 7. Menjadi bank nomor 7. Bukan ada nomor 5 kan ya? 7. Oh 7 ya? Masih 7 ya? Gue pengen naikin. Tapi insya Allah nomor 1. Nomor 1 insya Allah. Baik. Terima kasih ya Pak Ageng ya. Siap, baik, terima kasih buat podcast Ruang Tengah Radio Mujahidin FM kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Area Pontianak. Kita ketemu lagi di podcast mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.